Bapak Dr. Andes Muhammad Fauzi, MPSI. Yang terhormat Kepala Program Studi Penerbitan Jurnalistik, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Bapak Dr. Andes Zainal Arifin, SH.MH. Yang terhormat narasumber industri, Ibu Niken Ayi Prayitno dari IDN Media. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa peserta kuliah umum webinar dengan tema Mengenal Jurnalistik Lebih Dekat, Program Studi Penerbitan Jurnalistik, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara kuliah umum webinar dengan tema Mengenal Jurnalistik Lebih Dekat, Program Studi Penerbitan Jurnalistik. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kuliah umum webinar ini sekaligus berpartisipasi secara aktif. Pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kedua, sambutan dan pembacaan doa oleh Kepala Program Studi Penerbitan Jurnalistik. Ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, penyampaian materi dan tanya jawab oleh narasumber. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara pertama yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada host dipersilahkan. Terima kasih.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembacaan doa oleh KPS Penerbitan Jurnalistik kepada Bapak Dr. Andes Zainal Arifin SHMH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya kepada teman-teman, kepada mahasiswa yang terhormat, buat jurusan Grafika Penerbitan, terhormat host acara webinar atau kuliah umum pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka lebih dekat jurnalistik pada kuliah umum program studi penerbitan jurnalistik. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan. Hamdan yuafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yuhibbu wa azimi sultan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terimalah permohonan kami. Sampaikanlah hajat kami. Berikanlah kekuatan kami untuk berpikir, mengeluarkan ide-ide yang cemerlang dalam rangka membangun bangsa. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang kepada kami dalam rangka menjalin silaturahim. Mudah-mudahan ke dalam menjalin silaturahim ini umur kami bertambah, kesehatan kami bertambah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Zainal Arifin SHMH atas sambutan dan pembacaan doanya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan kepada Ibu Wiwi Prastiwinarti MM, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Fauzi, Sekretaris Jurusan Teknik Grafika Penerbitan, Bapak KPS, Bapak Zainal Arifin, kepada narasumber kita nih yang cantik, Mbak Niken, Ibu Ade Haryani, dosen dari Prodi Penerbitan. Terima kasih Bu Ade kehadirannya. Sama-sama Bu Wi. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kuliah umum untuk Prodi Penerbitan. Kuliah umum itu kadang-kadang saya suka berpikir model pembelajaran yang paling tepat untuk para milenial itu apa ya gitu ya. Nah ternyata sebenarnya ini salah satu kegiatan ini menurut saya kegiatan yang memang kuliah umum ini dengan menghadirkan alumni ini salah satu model pembelajaran yang tepat ya. Jadi para alumni ini punya energi yang sama gitu ya dengan para mahasiswa untuk bisa menularkan atau sharing ilmunya, ilmu praktisnya di industri. Yang kali ini kita menghadirkan Mbak Niken Ari Prayitno. Mbak Niken ini adalah alumni ya dari Prodi Penerbitan lulus tahun 2014. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Mbak Niken, alumni yang terus concern kepada alma maternya, Prodi Penerbitan. Tadi saya juga ngobrol, Mbak Niken ternyata tertarik nih Pak Zainal untuk menjadi dosen di penerbitan, tapi tinggal kuliah S2 dulu ya.
Ya, pada para mahasiswa, gunakanlah kesempatan di kuliah umum ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menimba ilmu dari kakak alumni. Ya, kita coba lihat bahwa Mbak Niken ini sudah cukup lama ya berkiprah di industri media, jadi kita bisa lihat bagaimana sih, nanti silahkan dieksplorasi lagi pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak Niken untuk bisa eksis di dunia jurnalistik. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Niken, terima kasih kepada Pak Jenal yang telah mempersiapkan acara kuliah umum di penerbitan ini sedemikian rupa sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kuliah umum ini. Semoga kuliah umum ini bisa membangun semangat mahasiswa untuk terus belajar di dunia jurnalistik dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi Prastiwinarti MM selaku Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan atas sambutan dan pembukaannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Baik, mohon diaktifkan kameranya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya hitung, kita mulai sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, bagaimana host? Sudah cukup? Baik, terima kasih Mas Dado atas hostnya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, penyampaian materi dan tanya jawab oleh narasumber Ibu Niken Airi Prayitno dari IDN Media dengan moderator Kak Adita Dian Syafira. Kepada Kak Adita dipersilahkan. Iya. Oh, ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lastri. Karena ada kendala di sebelah ya, jadi saya pindah kemari. Ya, senang sekali pada pagi hari ini saya Adita Dian Syafira bisa menjadi moderator dan menemani teman-teman semua dalam kuliah umum berjudul Mengenal Lebih Dekat Jurnalistik. Nah, pastinya di kuliah umum kali ini nggak membahas teori-teori kayak di kelas ya. Kan kalau di kelas biasanya udah biasa banget kita membahas jurnalistik itu apa sih. Dan di sini kita akan melihat jurnalistik dari segi prakteknya nanti di lapangan setelah bekerja, pas magang tuh teman-teman akan kayak gimana sih. Dan pas banget di sini kita sudah kedatangan narasumber kita. Halo Kak Niken. Halo Dita dan semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin selamat pagi dulu. Terima kasih juga untuk kesempatannya dari Pak Zainal yang pertama kali ngehubungin saya buat jadi narasumber di sini. Terus juga saya mau menyapa juga Bu Wiwi, Pak Fauzi sebagai sekretaris jurusan. Terus tadi aku lihat ada Ibu Ade juga, Pak Nestor, Pak Arif Joko Wicaksono, yang semuanya dosen saya dulu. Senang banget bisa kembali lagi ke kampus setelah 7 tahun lulus. Akhirnya ada kesempatan buat ketemu lagi meskipun secara virtual. Iya, di sini juga udah gabungnya sama kita semua dosen-dosen prodi penerbitan.
Jadi teman-teman mahasiswa semua, Kaniken ini juga sudah berpengalaman. Salah satunya menjadi reporter di Teraspos, kemudian sebagai penulis di komunitas Nusantara Bertutur, dan menjadi sosial media spesialis di Kompas Gramedia ya Kak ya. Dan saat ini Kak Niken bekerja di IDN Media, itunya Kak spesifiknya lifestyle dan karir. Career and lifestyle writer. Oke, itu keren banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang tertarik nanti pas di media di bagian lifestyle, nah kita bisa dengerin cerita-cerita dari Kak Niken dulu. Baik Kak Niken, waktu dan tempat dipersilakan untuk presentasi ya. Ya, aku izin share screen ya. Udah kelihatan ya teman-teman. Jadi hari ini kita santai aja karena aku materinya benar-benar sharing gitu aja teman-teman, karena yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Jadi materinya saat ini yaitu live online. Kenapa aku Kak Niken maaf belum tampil ya materinya ya? Maaf, ini kayak agak lemot gitu. Bentar. Kalau gini aja kelihatan nggak sih? Tunggu. Halo, maaf tadi agak ini. Koneksi ya Kak ya? Iya, bentar ya, aku coba lagi ya. Oke. Nah, Wah, di sini dosen kita lengkap ya, ada Pak Arif, Pak Ahmad Soim. Halo Pak. Ya sip, udah muncul tuh Kak udah ya. slide-nya. Aku coba present. Nah, bisa kan? Kelihatan ya. Nah, langsung aja. Profil singkat aku, hai, aku Niken Ari yang selama ini udah 5 tahun berkarir sebagai creative writer di IDN Media. Saya lulusan Politeknik Negeri Jakarta tahun 2014 dan dari Muhammadiyah Jakarta tahun 2018. Tapi agak lemot banget ya. Nah, ini rekam jejak karir aku, pernah menjadi reporter di Teraspos itu selama 2 bulan karena medianya tutup. Jadi ya udah, padahal baru masuk terus tiba-tiba harus di-cut gitu. Kemudian saya pindah ke komunitas, saya di situ sebagai penulis. Terus lumayan lama di sana, pas tahun 2016 saya pindah ke Kompas Gramedia, itu tepatnya di majalah Kawanku. Di sana saya nggak sebagai reporter, tapi lebih ke pegang sosial medianya nih, kayak Instagram, Facebook, dan Twitternya. Terus dari Desember 2016 sampai saat ini saya di IDN Media sebagai creative writer. Nah, ini sedikit tentang masa kuliah saya ya, waktu dulu pas pertama kali di PNJ, itu aku benar-benar kuliah tuh modalnya nekat doang, karena sama sekali nggak ada biaya, tapi akhirnya dapat bidik misi, terus benar-benar minim jaringan, karena saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Pertama kali masuk kuliah di PNJ juga kayak, ini jurusan apa sih, penerbitan gitu. Terus mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya, kayak penerbitan tuh ngapain sih belajarnya, terus apa sih yang dipelajari, terus nanti lulusannya jadi apa gitu. Ternyata setelah saya masuk, saya pelajari, oh ternyata jadi jurnalis. Itu awal-awal masuk tuh seneng gitu, happy belajarnya karena sesuai dengan yang saya suka. Saya mau suka nulis dari dulu. Terus masalah muncul ketika masuk ke semester 5. Itu kan kayak wajib magang ya. Nah, saya tuh udah
kepanikan sendiri, kayak saya nggak kenal siapa-siapa di dunia jurnalistik waktu itu. Kayak, duh nanti kalau magang aku gimana ya, aku magangnya ngelamarnya kemana ya, kalau nggak dapet magang gimana, nggak lulus dong gitu. Terus akhirnya sama teman-teman kita magang bareng, kita cari tempat magang bareng. Aku ingat waktu itu berempat, kita sekelas berempat daftar kita ngelamar di penerbit Gagas Media waktu itu, karena kita pilih itu karena lokasinya deket banget sama kampus kan. Habis itu ternyata pas kita udah tunggu 2 minggu, kok nggak dipanggil-panggil ya, terus kayak kita nggak lolos deh magang di sini. Ya udah, akhirnya salah satu teman saya yang dari 4 orang ini punya tantenya itu kerja sebagai HRD di Femina Group. Waktu itu Femina Group masih lokasinya di Kuningan. Ya udah, kita berempat nekat, kita yang belum pernah ke Jakarta sama sekali, naik motor nekat ke Kuningan buat nganterin lamaran magang itu. Waktu itu masih bisa tuh ngelamar magang pakai hard copy, kita bawa-bawa CV sama ngeprint portofolio tulisan. Udah ngelamar di sana, habis itu kayak besoknya saya dapat email gitu, katanya saya lulus untuk magang di sana. Sementara 3 teman saya ini nggak lolos gitu. Jadi dari 4 orang yang lamar itu cuma saya yang lolos, dan itu benar-benar saya senang di satu sisi, tapi di sisi lain kayak bingung. Aduh nih, aku harus ke Jakarta ya setiap hari ya. Bingung sendiri karena ini pertama kalinya saya masuk ke media secara langsung, terus tiba-tiba di media yang besar pula. Waktu itu saya magang di majalah Gadis gitu, 3 bulan saya magang di sana. Nah ini balik lagi ke masa kuliah, terus karena saya minim jaringan, sekali lagi yang tadi saya bilang, saya masuk tuh benar-benar buta banget, kayak, ya itu tadi, nggak punya temen yang, intinya nggak punya channel untuk kerja di media gitu, benar-benar nol deh linknya gitu. Jadi yang saya lakuin waktu itu ya udah aktif organisasi, terus aktif ngirim tulisan sana sini. Kalau dulu kan kirim tulisan kan masih susah banget ya, apalagi sebuah kebanggaan kalau misalkan bisa muat di media cetak. Dulu tuh aku sering banget nulis di Kompas yang di kolom mahasiswa itu juga berkat dorongan dari Pak Arief. Pak Arief dulu kayak, ini ada kolom mahasiswa loh, ini coba kamu kirim, tulis. Nah itu dari situ saya, oh iya juga, lumayan tuh cuma nulis 1 paragraf, tapi kan nama sama kampus kita terpampang di situ, kan bangganya luar biasa ya gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak Kompas yang kolom mahasiswa itu. Kalau ada, coba-coba aja teman-teman tulis di situ, lumayan buat portofolio kan. Terus pas kuliah juga saya ngisi waktu dengan ikut seminarnya nggak cuma di PNJ doang, tapi kan kita satu lingkungan sama UI ya. Nah saya sering banget tuh cari, kalau misalkan jam kosong atau enggak di hari itu kuliah saya selesai cuma sampai jam 12. Nah dari jam 1 sampai jam 5 saya cari tuh info seminar di daerah, pokoknya masih di lingkungan kampus itu, dia paling jauh ke ISIP Jakarta itu. Dari situ saya bisa dapat link lagi, kayak kenalan sama orang baru lagi. Dari sana mulai terbentuk tuh channeling gitu yang ternyata info dari mereka ngebantu banget buat nambah info kalau di sini ada lowongan magang, di sini ada lowongan ini, di sini ada lomba nulis. Itu sih teman-teman. Nah, terus ini masuk ke masa magang. Nih pas saya magang pertama kali di sana, kayak mukanya masih kurang gizi kayak gitu ya. Terus magang di majalah Gadis tuh pas pertama kali benar-benar minder gitu, kayak ada teman magang lain di situ, dia dari Unpad dan dari ISIP Jakarta. Nah, terus mereka tuh udah duluan magang, mereka udah duluan dapat pengalaman. Terus apa yang baru banget, kayak masih takut, mau ngapa-ngapain takut gitu. Jadi benar-benar pasif banget deh, kalau nggak disuruh nggak akan gerak, tapi itu salah ya teman-teman, jadi jangan terlalu pasif.
Jadi pas magang, seminggu magang aku bener-bener diem, kayak nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngelakuin apa. Pokoknya banyak nanya aja, akhirnya ke teman atau enggak ke atasan, tapi bukan atasan banget ya kan, di tempat magang kan biasanya ada kayak pembimbingnya gitu kan. Tapi ada, itu kan biasanya editor, tapi ada reporter. Nah biasanya aku deket sama yang reporter ini, banyak nanya ke dia di sana. Pas di magang ini aku memanfaatkan masa magang itu dengan sebaik-baiknya, dan itu lagi memperluas relasi lagi. Aku kenalan sama sesama wartawan. Kalau lagi liputan tuh awalnya aku diem aja kayak takut gitu. Mereka tuh wartawan udah senior, mereka kayak kalau liputan satu sama lain tuh saling kenal gitu, ngeriung bareng. Nah sementara saya kan anak baru ya, baru banget liputan, terus tiba-tiba mau gabung gitu kan gak enak, tapi pelan-pelan kenalan sama mereka, terus kenalan juga sama manajer artis yang ternyata berguna banget nih sampai sekarang saya kerja saat ini. Gitu sih, jadi bener-bener jangan malu kalau magang, harus aktif, tapi jangan terlalu aktif juga, nanti takutnya dibilangnya sok tahu atau sotoy lah gitu, kayak jangan sok akrab juga tapi harus aktif gitu teman-teman. Nah terus lanjut, setelah lulus akhirnya saya bisa belajar di Den Media, dan di Den Media ini banyak banget hal baru yang ternyata di kampus tuh belajarnya A nih, tapi ternyata ketika kita kerja yang muncul tuh B, C, D gitu. Benar-benar beda banget sama yang dulu dipelajarin di kampus. Salah satunya yang saya tampilin di layar ini, satu hal yang nggak dipelajarin di kampus tuh soal SEO. Mungkin teman-teman juga udah sering ya nulis SEO, udah sering dengar tentang SEO, Search Engine Operation, atau tentang media sosial, gimana caranya naikin engagement lah, dan pokoknya sesuatu tentang digital gitu kan. Dulu pas zaman saya itu belum ada banget, karena masih jurnalis yang dipelajari itu jurnalis cetak gitu. Jadi benar-benar saya belajar lagi, kayak belajar dari nol, belajar soal tulisan, gimana caranya biar bisa banyak yang baca tapi nggak clickbait, ketika di search Google jadi ada nomor 1, dan itu belajarnya sampai nangis-nangis karena selalu dikomplain sama editor kayak, kamu kok views-nya kecil banget sih, atau kamu kok nulisnya sama-sama media sebelah sih gitu. Itu belajar hal baru. Terus yang aku pelajarin lagi di IDN Media tuh bahasa Inggris, karena itu kayak modal awal gitu loh teman-teman. Jadi buat yang masih kuliah, aku saranin bahasa Inggrisnya tolong diperbaiki atau diperbagus lagi, karena untuk beberapa media, apalagi sekarang online, sering banget ngadain interview dengan artis luar via Zoom gitu. Kalau dulu, alhamdulillah aku pernah dapat kesempatan buat ketemu langsung, dan untungnya mereka tuh mengerti gitu. Kalau bahasa Inggris aku tuh waktu itu kurang bagus, tapi malu juga ya kalau bahasa Inggrisnya itu terbata-bata gitu. Jadi ya udah, dari situ aku belajar terus ikutan online course sampai akhirnya ya lumayan lah sekarang kalau diajak ngobrol bisa. Tuh, sama yang ketiga, aku belajar untuk lebih berani dan lebih siap aja ngadepin apapun, karena suka tiba-tiba disuruh, misalkan hari ini ada artis datang ke kantor, ya udah sana nih kan interview itu ya gitu. Kayak ini interview Abimana benar-benar dadakan, karena waktu itu aku nggak tahu kalau hari itu ada jadwal Abimana ke kantor, karena kita nggak ada janji, tiba-tiba dia ada di kantor. Terus kan sayang gitu momennya kalau lewatkan. Jadi ya udah nanya-nanya aja, sama riset sih, yang harus cepat riset supaya pertanyaannya nggak mentah gitu. Nah itu aja sih menurut aku kalau
soal pengalaman nanti mungkin kalau ada yang mau tanya boleh tulis aja. Soalnya aku bingung kalau sharing mau gimana, kita santai aja ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh. Terus aku juga dapat titipan dari kantor kalau ada yang mau internship di kantor aku untuk periode Januari itu boleh banget. Sekarang sih di IDN Media ada 4 orang dari TGP yang lagi magang dan salah satunya di bawah aku yang bantuin aku setiap hari nulis dan liputan gitu. Jadi ada 1 orang namanya Aisyah, mungkin ada yang kenal gitu. Untuk internship di IDN Media itu sebenarnya prosedur di masing-masing publisher-nya berbeda ya teman-teman, tapi aku akan jelasin setahu aku. Dan yang tempat aku kerja saat ini kan di Popbella-nya. IDN Media tuh punya banyak publisher nih, salah satunya ini ada IDN Times, popbella.com, Popmama, Duniaku, Fortune, ada Yami juga, GGWP juga gitu. Jadi masing-masing publisher tuh punya kriteria dan standar yang masing-masing kalau buat anak magang gitu. Jadi kalau aku kan di popbella.com ya. Nanti untuk Popbella boleh tanya-tanya ke aku gitu. Nah, proses magang di IDN Media tuh gimana sih sebenarnya gitu. Kalau aku lihat sejauh ini proses magang itu sama kayak ngelamar kerja gitu teman-teman. Jadi pertama seleksi CV dan berkas. Untuk pengiriman CV-nya juga bisa langsung ke masing-masing publisher. Cuman kalau ke Popbella bisa kirim ke aku. Gitu. Nanti dari situ bakal dicek CV-nya sama berkasnya, biasanya portofolio. Kalau menarik, itu akan langsung dipanggil untuk interview. Itu interviewnya biasanya sama editor, atau enggak bisa sama aku juga berdua. Jadi 1 orang diinterview sama 2 orang dari publisher-nya gitu. Nah, terus kalau misalkan lolos dua-duanya, langsung dapat offering letter yang harus tanda tangan kontrak itu kalau lolos. Nah, ada 1 tips nih dari aku supaya teman-teman bisa lolos yang selama ini udah lolos magang di sini tuh biasanya mereka yang nyantumin portofolio tapi nggak semua portofolionya dicantumin gitu. Misalkan kamu mau ngelamarnya di Popbella nih. Popbella kan udah ketahuan kan kalau kamu baca dari webnya itu niche-nya itu atau segmennya itu kan tentang lifestyle. Jadi kamu kirim aja portofolionya yang tentang lifestyle, nggak usah kamu kirim yang tentang bisnis atau tentang anak-anak, atau kalau kamu pernah jadi desainer grafis, kamu cantumin portofolio desain kamu, itu nggak perlu karena kita juga nggak akan lihat itu. Kita ngelihatnya tulisan yang paling benar-benar cocok yang pernah kamu buat tuh seperti apa. Kayak waktu itu aku share soal Aisyah ya. Aisyah itu waktu ngirim ke sini, dia ngirimnya tentang Korea dan hiburan tentang entertainment gitu, arts Indonesia. Nah, waktu itu emang dari Popbella sendiri lagi kekurangan orang yang yang bisa nulis tentang Korea, dan ternyata dia datang dengan portofolio yang tepat gitu. Jadi editor aku langsung suka, interview hanya 15 menit, sisanya cuma ngobrol, ya udah langsung besoknya diterima gitu. Beberapa minggu kemudian langsung magang di sini deh. Kita cuma nunggu dia dapat surat dari kampus, habis itu langsung masuk gitu. Itu teman-teman. Terus manfaat magang di IDN Media, paid internship tentu aja, lokasi kerja yang fleksibel, WFO dan WFH, boleh di rumah, boleh di kantor, tuh tergantung editor masing-masing ya. Biasanya kalau di bawah aku masih di rumah, tapi kalau aku minta tolong liputan keluar, ya udah dari rumah langsung ke liputan, habis itu pulang lagi ke rumah, terus makan siang kalau ke kantor, terus dapat transportasi untuk akomodasi liputan. Misalkan dia liputannya kayak kemarin liputannya di Plaza Senayan gitu. Nah, aku akan provide Grab kantor dari rumah dia ke Plaza Senayan, terus dari Plaza Senayan ke rumah.
Terus kalau khusus di Popbella ada free beauty stuff kayak make up gitu, karena kita selalu dapat make up gratis untuk di-review setiap bulannya. Gitu aja sih teman-teman. Wah, Kalau asik banget ya. Iya. So, teman-teman, jadi buat bayangan nanti kan ini yang semester 1 sampai 3, semester 5 nanti akan magang. Mungkin ada bayangan tuh, kira-kira kalau misalnya magang di IDN tuh, benefitnya banyak banget ya Kak ya, ternyata Kak. Iya, terus oh ya ini kalau mau kirim boleh kelihatan nggak? Boleh di-save dulu ini emailnya. Siapa tahu butuh. Soalnya kemarin aku habis ngobrol juga sama tim Pop Mama, katanya boleh dong kirim gitu. Di Pop Mama juga ada 2 anak PGP yang lagi magang. Aisyah itu nggak sih Kak, Banowati ya? Bukan? Aisyah Banowati ya sama aku. Terus kalau di gitu, kalau di Pop Mama aku nggak tahu, katanya ada 2 orang dan dia minta perpanjangan magang gitu kemarin. Iya. Gitu kira-kira teman-teman, dan mungkin setiap media itu mereka punya kebijakan masing-masing ya dan benefit masing-masing. Dan ini itu kalian ikut kuliah umum ini juga salah satu memperluas relasi, karena secara nggak langsung di sini kita ketemu Kaniken. Mungkin ada teman-teman yang emang punya ketertarikan di lifestyle, nulis tentang lifestyle, bisa di-save kontaknya Kaniken tuh. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang, ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan atau nggak ada lagi yang bisa aku share, cuma itu aja. Aku bingung soalnya. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat. Tapi karena belum ada yang ngechat nih Kak, mungkin Dita dulu ya Kak yang nanya ya. Kan tadi Kak Niken bilang di awal tuh kita harus memperluas relasi, sedangkan kondisi lagi pandemi kayak gini nih Kak, kayaknya kurang memungkinkan juga kurang efektif kalau kita terjun langsung ke lapangan dan ngobrol langsung gitu. Padahal kan yang paling enak kayak gitu ya Kak kalau komunikasi. Nah, ada nggak tips dari Kak Niken kita bangun relasi di luar tapi ya dengan keterbatasan ruang kayak sekarang ini Kak? Kalau menurut aku sekarang bisa manfaatin community gitu, atau ikut seminar-seminar online gitu kan. Kalau dari sana biasanya mereka akan masukin kita di grup WhatsApp yang besar atau grup Telegram ya gitu, karena sejauh ini belajar dari Popbella itu kan Popbella juga punya namanya Popbella Community. Nah di situ kita kenalan bareng, terus ternyata pas aku baca-baca kan aku di sana cuma jadi silent reader ya, karena kan aku juga butuh riset buat tulisan. Nah ternyata dari sana mereka suka kirim tuh kirim info-info lowongan, info-info kayak kompetisi. Nah ternyata dari community gitu juga bisa memperluas jaringan sih sementara sebelum kita bisa ketemu tatap muka langsung. Oke, ini udah ada yang bertanya dari Melan Eka Lisnawati dari PB3A. Iya, Melan mau diketik atau mungkin bisa on cam aja? Mic-nya diaktifkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melan Eka Lisnawati dari penerbitan 3A. Izin bertanya sebelumnya dan mohon maaf karena keadaan tidak memungkinkan, jadi saya tidak bisa on cam terlebih dahulu. Pertanyaannya itu, apa sih yang membedakan IDN Media dengan perusahaan media lainnya? Lalu kalau sepertinya kita ingin menulis berita tentang politik ataupun hukum itu tersedia di bagian apa ya Kak? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab Kak Niken. Bedanya IDN Media sama yang lain kalau menurut aku, IDN Media kan dari tagline aja The Voice of Millennial and Gen Z. Jadi IDN Media itu menyajikan berita untuk milenial dan Gen Z. Jadi cara penyampaiannya mereka tuh lebih ringan, lebih mudah dipahami, dan segmennya untuk anak muda gitu, jadi segmennya lebih sempit dibandingkan media lainnya kayak Kompas atau Tribun, itu kan luas banget gitu. Nah, kalau untuk tulisan politik dan hukum itu sebenarnya di IDN Media itu bisa di IDN Times itu nge-provide kamu untuk tulis seperti itu. Jadi kalau misalkan emang tertarik untuk nulis
tentang politik dan hukum bisa kirimnya ke IDN Times. Karena kalau di Popbella itu memang khusus lifestyle. Kalau yang tulisannya terlalu berat nggak dibaca juga sama pembacanya. Gitu aja sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ini ada lagi nih Kak yang nanya di kolom chat dari Dita. Sebentar ya, saya bacakan. Dita Mawanda. Dari PB3A lagi nih. Wah, PB3A mahasiswanya aktif-aktif ya. Oke. Izin bertanya, hal yang menjadi ketertarikan di media ketika ingin magang, apakah yang terpenting portofolio yang berkaitan dengan media yang ingin kita tuju seperti membahas hal yang Kakak jelaskan tadi, atau ada hal lainnya yang suka dilirik oleh IDN Media, Kak? Terima kasih sebelumnya, Kak. Ya. Nah, mungkin tadi selain portofolio ya, Kak, mungkin ada lagi yang disiapkan untuk magang? Nah, makasih Dita Mawanda. Untuk magang itu portofolio itu memang penting. Jadi misalkan memang kamu kirim portofolionya yang tidak sesuai dengan atau kurang sesuai sama yang dituju, tapi editor tuh penasaran sama kamu, dia akan manggil kamu, dan yang akan bikin kamu jadi lebih menarik adalah wawasannya sih, wawasan kamu soal hal-hal baru yang lagi terjadi saat ini gitu. Mereka nggak akan nanya soal teori, dan mereka juga nggak akan nanya kayak apa ya, pokoknya pengetahuan soal teori itu nggak ditanya banget. Kayak gimana cara kamu nulis tuh enggak, tapi mereka hal pertama yang akan ditanya ketika wawancara di sini adalah kamu pagi ini baca berita apa gitu. Itu akan ditanya pasti selalu. Semua publisher di IDN Media, mau IDN Times, Pop Mama, Popbella, Duniaku, atau Fortune, semua akan nanya itu pertama. Itu sih. Terus kalau itu pertama itu secara umum, terus kemudian akan mengerucut lagi masing-masing sesuai dengan kanal yang nanti akan kamu lamar gitu. Kalau misalkan di kanal aku Karir Lifestyle itu kamu akan ditanya berita tentang Korea apa sih yang kamu tahu hari ini, atau artis siapa sih yang lagi kamu ikutin saat ini, film apa yang terakhir kamu tonton, musik apa yang lagi kamu dengerin saat ini dan kenapa kamu dengerin itu gitu. Atau kalau kamu suka beauty, fashion blogger siapa, beauty blogger apa yang kamu ikutin saat ini, terus skincare apa yang lagi kamu pakai saat ini dan kenapa. Itu sih yang ditanya, yang bikin kamu menang dari lainnya itu sebenarnya itu info-info yang kayak penting tapi nggak penting gitu. Penting tapi nggak penting. Di sini kayak gitu sih. Iya. Jadi tulisan kamu di sini jangan takut kalau misalnya tulisan aku masih kurang nih gitu. Gak apa-apa banget asalkan kamu di sini punya punya pengetahuan yang luas, yang up to date, itu akan bisa dengan sendirinya. Sama kok aku juga masih belajar soal tulisan, jadi sama-sama belajar di sini. Iya, yang jelas karena segmennya juga milenial kan, jadi bahasanya nggak terlalu berat dan topiknya ringan-ringan ya Kak, kayak gitu. Tapi kalau tadi menjawab yang tentang politik atau hukum, kalau di IDN itu ada nggak Kak? Ada, itu ada kanalnya sendiri gitu. Jadi ada juga reporter yang biasanya kan kalau reporter tuh punya base camp-nya masing-masing. Nah, kalau di sini politik dan hukumnya nge-base camp-nya di DPR biasanya, atau Polda, atau di tempatnya Pak Jokowi, ngikutin Pak Jokowi seharian itu juga ada. Tetapi biasanya kalau itu nggak pakai anak magang sih ya. Oh, yang udah wartawan lapangan ya, udah senior ya biasanya. Iya, kalau anak magang itu biasanya lebih sering ditempatinnya sih kalau IDN ya di kantor. Ya, oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Dita Mawanda. Sekarang kita akan next pertanyaan lagi dari Muhammad. Siapa nih? Bagus. Muhammad Bagus ya. Silakan dia mau on cam. Oke. Selamat pagi Kak. Pagi. Jadi saya ingin bertanya. Sebentar.
Apa tadi Pak Zainal? Ya, gimana? Bagus dari PB1C? Oke, bisa saya lanjutkan? Ya, silakan. Oke, jadi saya ingin bertanya seperti ini kurang lebihnya ya. Nanti dalam proses seleksi berkas-berkasnya itu, apakah nanti akan ada specialty requirement seperti membutuhkan keahlian bahasa apa atau keahlian dalam bidang apa, dan untuk membuktikan seperti itu apakah perlu sertifikat seperti apa gitu ya. Itu kurang lebih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Langsung dijawabkan nih kan? Ya, oke, bagus kalau misalkan di sini ya bahasa Inggris itu yang paling utama sih, cuman nggak perlu ditulis karena itu akan ditanyain langsung aja di sini, atau biasanya itu beda-beda juga sih ya, kadang tergantung editornya. Ada yang tiba-tiba dia ngebales email kamu tuh kayak dikasih satu link artikel dari luar negeri, dari luar, kamu harus translate itu dan bikin beritanya sesuai dengan gaya bahasa masing-masing publisher gitu. Nah, bakal dilihat nih gimana cara kamu translate, gitu. Minimal bahasa Inggris sih, kalau misalkan translate-nya plek-plekan kayak Google Translate mah langsung di-cut gitu. Jadi bahasa Inggris itu penting. Pertama karena kita juga sering banget, apalagi Pop Bella kan pop culture. Nah, kita tuh sering bikin berita tentang artis luar, apalagi Korea gitu. Jadi itu bahasa Inggris itu penting. Kalau keahlian lain, kalau di sini karena spesialis, karena kamu harus karena kamu ngelamarnya itu sebagai writer atau reporter, ya kemampuan menulisnya yang dilihat sih sama cara kamu ngomong, karena nanti tiba-tiba ada juga yang nyuruh kamu untuk liputan langsung tanpa ditemenin dulu, tanpa tandem dulu, jadi lebih ke soft skill ya, itu bukan skill yang dipelajari Public di speaking kampus. nggak sih Kak maksudnya? Public speaking ya? Ya, public speaking gitu. Oke, itu tuh Jawab paling kah, Bagus? gimana Bagus? Oke, cukup menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, wah, tadi PBA semua yang nanya, ini PBC udah nanya, sekarang PBB nih. Feby dari PB1B. Ini ada semester 3-nya nggak sih kok? Kayaknya yang aktif malah semester 1 semua ya? Oke, nih pertanyaan dari Feby ya, Kak Niken ya. Ya. Bagaimana jika kita kurang memiliki wawasan yang luas, tapi banyak pengalaman di UKM semasa kuliah, Kak? Apakah itu dapat menjadi poin plus? Itu bisa jadi poin plus, bisa enggak juga, karena meskipun kamu aktif di UKM, tapi ketika kamu datang interview terus ditanya, pagi ini baca berita apa, terus kamu nggak bisa jawab, ya udah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kayak ya udah, mohon maaf gitu ya. Iya. Gitu, nanti dikabarin 2 minggu lagi. Oh ya, sama satu lagi nih tips buat teman-teman. Wah, apa tuh? Kalau interview terus dibilangnya nanti saya kabari 2 minggu lagi, itu kemungkinan besar kamu tidak diterima. Tuh, teman-teman tolong dicatat ya, daripada kalian buang-buang waktu daripada nunggu, aduh gue diterima apa enggak ya, tapi kalau pas kamu selesai interview, oh ya terima kasih ya Dita, nanti 2 minggu lagi aku kabarin, udah move on aja gitu. Karena nggak mungkin disuruh tunggu terlalu lama juga ya, kayak kalau internship tuh paling nggak jawabannya. Ya, tapi mungkin ada juga yang ngabarin kamu lolos gitu, tapi supaya nggak terlalu kecewa-kecewa banget, jangan ditungguin banget gitu. Iya, tapi kalau misalnya posisinya Kak 2 minggu kita dikabarin kita lolos, tapi pas dalam range 2 minggu itu tuh kita udah internship ke tempat lain, nyeseknya double nggak sih? Itu kejadian sih, cuman ya tricky sih kalau mau ngelamar
Betul-betul. kerja, ngelamar magang. Karena kalau sekarang kayak gitu mah, ya kita keburu habis waktunya nggak sih, kayak nunggu 2 minggu, Iya, padahal benar. ada tempat lain yang lebih menguntungkan, Betul. kenapa nggak ngambil itu? Gimana Feby kira-kira menjawab? Mungkin pengalaman emang bagus ya, cuma Ya, kayak tapi kita jangan butuh lupa lebih untuk banyak. banyak baca. Betul, kita butuh informasi tambahan-tambahan lagi buat itu memperkaya tulisan juga ya kayak kalau kayak gitu ya, banyak membaca. Tip gitu. Baik, sama-sama. Nah, ini mahasiswa semester 3-nya gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalian udah mau magang loh. Dikit lagi nanti semester 5 udah mau magang, mau dipersiapkan. Itu tadi dicatat tuh. Ya, boleh loh itu ditulis emailnya. Mulai bikin apa? Portofolio ya, masuk-masukin tulisan di media. Gitu. Nah, ini Pak KPS langsung bertanya. Kemampuan apa saja yang harus dilakukan menghadapi teknologi saat ini dalam menghadapi media online? Mungkin kayak tulisan di media cetak sama online kan beda, Kak. Mungkin kalau di teknologi tuh lebih singkat, padat, ringkas. Dia tuh nggak dibanding media cetak. Kalau media cetak mungkin emang kelebihannya kan mereka lebih imbang ya. Nah, mungkin kan Niken bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Zainal. Kalau kemampuan apa saja yang harus dimiliki saat ini tuh, Pak, kalau menurut saya sih harus bisa nulis yang cepat. Cepat tapi bukan berarti kita asal nulis. Gitu. Terus kita bisa, karena online, kita tuh bisa dituntut nulis di tempat gitu loh, Pak. Jadi acara masih berlangsung nih, tapi harus cepat naik. Jadi yaitu kemampuan multitasking yang memang semua orang nggak bisa multitasking, cuman kita bisa bikin poin-poinnya dulu nih di handphone, terus nanti acaranya udah selesai, kita minggir sedikit, terus rapiin tulisannya langsung kirim, biasanya sih kayak gitu. Sama kemampuan mengambil gambar yang bagus, karena kan kalau online itu harus ada gambar supaya menarik perhatian pembaca ya. Jadi gambar yang otentik itu lebih disukain meskipun kamera handphonenya kurang bagus atau dapat angle-nya kurang bagus. Ternyata aku dapat pas lagi press conference nih, aku terlalu ke kiri nih, muka yang sebelah sana tuh nggak kelihatan. Itu nggak apa-apa banget, Kak. Yang penting kita udah usaha sebaik mungkin dapat gambar yang otentik, itu tuh udah dihargain banget sama editor gitu. Terus jangan gaptek, terus mau belajar banyak hal baru, karena apalagi online itu kan kita nanti submit tulisannya di back end gitu. Jadi kita harus bisa cepat belajar, karena anak magang di aku pun akan submit tulisan sendiri sebelum nanti akhirnya diedit. Itu harus belajar, itu harus cepat, kayak dikasih tahu sekali minimal udah paham, nanti nanti tinggal coba-coba sendiri untuk memperlancarnya. Itu aja sih Pak kemampuannya. Iya, betul. Itu teman-teman boleh di notes ya, jadi kemampuan mengambil gambar. Emang gambar yang otentik bagus, cuma lebih bagus lagi kalau ngambilnya tuh nggak mengecewakan ya, nggak zoom. Karena momennya kan nggak bisa keulang 2 kali ya, Kak. Iya. Terus juga kemampuan menulis yang cepat, karena emang media online kelebihannya di situ, di kecepatannya. Kayak berita-berita yang baru kan, baru ada kejadian apa, langsung beritanya beberapa menit kemudian langsung naik begitu. Nah, oke, apa ada lagi yang lain? Pak Zainal, bagaimana Bapak? Apa ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang mau tanya-tanya, kalau di Kidaan Media itu kerjanya gimana sih Kak? Gitu. Atau ya semoga aja Januari ini udah bisa WFO full ya, jadi teman-teman bisa main ke sini, bisa lihat-lihat langsung kantor Kidaan Media kayak gimana gitu. Jadi nanti kalau magang udah nggak kagok lagi ke sini gitu. Teman-teman. Ini ada lagi yang bertanya. Oke.
Syaradita dari PB1C tuh. Wah, mahasiswa PB1C aktif-aktif ya. Ini yang Oke. D dulu nggak sih nih? Yang Ada yang kelewat ya? Zainul Muzaki ya. Sebentar, maaf. Oh iya, ada Zainul dari PB1D. Akhirnya D bersuara. Oke, izin bertanya. Iya, siap Zainul ya. Apakah bidang pekerjaan di jurnalistik hanya menulis berita dan liputan saja, atau ada yang lain Kak, terutama di IDN Media? Nah, gimana Kak Niken? Enggak banget. Di Den Enggak Media banget, tuh, berarti nggak cuma nulis aja ya? Ya. nggak cuma di Den Media, tapi kalau aku lihat di media-media yang serupa, apalagi Pop Bella dan segmennya kayak apa tuh Dewi ya, di majalah Dewi, terus Femina, pokoknya yang fashion, beauty, dan lifestyle base itu rata-rata mereka nggak cuman nulis dan ngeliput aja loh, tapi mereka juga harus photoshoot, apalagi untuk yang media khusus perempuan seperti Pop Bella ini punya kayak pop kreator itu, kalau majalah tuh cover bulanannya gitu. Nah jadi kita tuh harus kayak meeting besar gitu sebulan, kita mau foto siapa nih, foto kemarin tuh foto Ariel Tatum gitu. Nah itu tuh untuk arrange waktunya dengan Ariel Tatum, terus sama fotografer, sama makeup artisnya, stylist. Nah itu tuh pekerjaan yang menurut aku di luar bidang jurnalistik sih, tapi kita harus kerjain gitu, kayak photoshoot, terus kita bikin event. Kayak kemarin yang aku baru selesai kerjain itu festival pulih, itu baru selesai banget, dan itu jauh dari bidang jurnalistik yang aku pelajarin di kampus. Aku harus negosiasi sama manajernya, negosiasi harga, negosiasi waktu, negosiasi tempat, karena kan sekarang susah ya kalau mau ngajak mereka acara offline gitu, datang ke kantor tuh susah gitu. Nah itu sih yang di luar dari menulis dan ngeliput. Oke. Gitu Zainul. Kira-kira menjawab? Apa ada pertanyaan lagi? Jadi nggak cuma liputan sama ini aja ya, kayak cuma manajemen juga perlu kita pelajari. Yep. Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Pak Zainal. Ya, silakan Bapak. Saran sebetulnya. Ya. Penasaran sama Niken. Saya tahu betul Niken itu kayak apa sebetulnya. Ketika berjuang dalam perkuliahan, di misi berat kelihatannya ya Niken ya. Tapi dilalui dengan enjoy gitu. Pertanyaan saya itu tipsnya gimana biar dianggap enjoy aja gitu, nikmatin aja ketika dalam kesusahan biaya pendidikan, kemudian menghadapi dosen yang memberikan tugas banyak, kemudian harus berpikir ke depan, itu kan sungguh luar biasa. Yang saya tanyakan, tipsnya seperti apa menghadapi seperti itu? Ya, tugas banyak, pasti tugas banyak banget. Dari Pak Nestor, Pak Fauzi, Pak yang ngajar desain grafis, yang killer dosen dari Bu Intan barangkali, ya kan? Itu kan memberikan pencerahan ketika sudah selesai saat ini. Pada waktu itu mungkin kesalnya bukan main. Niken, ada nggak kesan-kesan seperti itu kepada dosen, kepada dan sebagainya? Silakan. Terima kasih Niken. Ya Pak. Kalau dulu sih Pak, ya pas kuliah nangis banget sih waktu dikasih tugas, kayak semuanya ngasih tugas bersamaan. Kayak apalagi Pak, siapa sih Pak yang dosen bahasa Indonesia itu, lupa. Itu tuh tugasnya susahnya luar biasa, kayak semua yang kita kerjain tuh nggak ada yang bener. Itu abis dosennya keluar kita tuh kayak nangis bareng, kayak gimana nih tugasnya susah banget, ketemu lagi tapi harus selesai gitu kan. Ya kuncinya satu sih Pak, kita harus punya temen yang sama-sama saling support gitu. Dulu kan ya memang
di kampus nih beda sama SMA ya, yang teman-temannya itu bisa barengan. Kalau di kampus kan harus lebih mandiri, iya, tapi ya itu harus punya teman, jangan egois sama temen, apalagi teman sekelas gitu. Mereka tuh yang benar-benar nyemangatin kita. Dulu tuh kita saling backup gitu sih, Pak. Jadi kayak bukannya saling kasih contekan ya, tapi kayak saling kasih kisi-kisi, oh ternyata cara ngerjain itu gini loh. Jadi kita yang kesusahan jadi bisa bisa nyelesain tugas itu. Jadi kita tahu cara nyelesainnya seperti ini, dan ya udah selesai dengan gaya kita masing-masing, tapi bukan nyontek ya teman-teman, tapi oh ternyata cara ngerjain tugasnya Pak Arief tuh gini loh, cuman kita harus bikin tulisan ini loh, terus cara kerjain tugasnya Bu Rita tuh gini loh, kita bikin daftar pertanyaan gitu. Dan itu ternyata pas selesai kuliah, yang pas kuliah kan banyak banget kerjaan ya, terus kalian jangan, capek banget mau kerja aja. Itu jangan ngomong kayak gitu, karena pas kerja tuh jauh lebih berat, jauh lebih banyak pekerjaannya, kayak nggak habis-habis. Apalagi kayak aku nih, aku kan reporter sekarang. Hari ini liputan A, artikelnya akan aku tulis besok karena bukan news yang cepat gitu. Tapi besok tuh ada liputan lagi. Nah, terus kalau aku nggak kerjain itu numpuk terus tuh artikelnya. Jadi ya sebisa mungkin manfaatin waktu. Kalau misalkan butuh bantuan ke teman-teman tuh bilang aja, jangan mau menangnya sendiri. Iya memang IP tuh penting ya, IP untuk nilai tinggi itu penting. Tapi kita kan juga butuh bantuan teman-teman yang lain. Jadi saling support aja, karena kalau nggak gitu bener-bener deh kalian pasti burn out sendiri. Gitu, saling support tuh, kuncinya adalah saling support. Enak ya kalau yang punya kelas tuh pada apa Kak namanya? Iya, kompak gitu. Dulu iya, kompak. Teman-teman aku tuh kompak gitu kalau bikin tugas. Ya bareng-bareng, bukan berarti saling nyontek, kita saling kasih tahu caranya gini loh teman-teman gitu. Iya. Itu sih Pak yang bikin aku enjoy dulu di kampus. Cuma mungkin agak susah ya kalau misalnya online kayak sekarang ini ya kayak kalau dulu kan offline bisa ke kantin bareng atau ngerjain di mana. Kalau sekarang itu kan online ya. Jadi jangan egois, misalkan disuruh bikin kelompok, ya udah kerjain porsinya masing-masing, jangan semuanya saling dikerjain. Iya, jangan saling ngandelin, kerjain aja porsinya masing-masing, jangan ada dia ini santai gitu, jangan kan. Iya, betul. Kan nanti pas kalian kerja benar deh itu berasa banget. Oke, gitu Pak Zainal, kira-kira Bapak ada yang mau ditambahin lagi? Ini Pak Zainal gambar ya, bukan on cam ya. Kok nggak gerak sih Pak? Halo? Apa koneksi mungkin ya? Ini ada lagi. Wah, ini jadi banyak yang bertanya nih. Iya nih, banyak banget Kak, numpuk ya. Tadi setelah kita langsung ke sesi di kolom chat aja ya Pak Zainal, mungkin udah selesai yang ditanya. Oh, udah. Oke, lanjut ya. Oke, tadi setelah dari pertanyaannya Zainul, kita lanjut ke pertanyaannya Syaradita. Nah, mungkin pertanyaannya Syaradita nih paling klasik banget ya, kayak masalah semua penulis adalah di ide. Jadi, ya. Gini, emang bukan terkadang sih, nggak mahasiswa doang. Kan kesulitan mencari sumber ide berita yang akan ditulis. Apalagi saat ini situasi sedang pandemi dan ruang terbatas. Bagaimana Kakak menanggapi hal tersebut dalam mencari sumber berita di situasi pandemi seperti sekarang ini? Oke, Syaradita, terima kasih pertanyaannya. Ini mewakili semuanya banget ya, Kak. Iya. Bisa langsung dijawab, Kak. Kalau ide sih, selama ini alhamdulillah aku nggak ada. Maksudnya kalau untuk topiknya aku selalu nemu sih, kan karena kalau setiap pagi tuh kami kan ada grup redaksi gitu ya. Nah, itu tuh ada tim SEO, Search Engine Optimization, yang dia tuh akan ngasih tahu keyword-keyword apa aja yang lagi trending hari ini gitu. Misalkan hari ini lagi trending tuh
varian Omicron itu. Nah, dia akan kasih tahu tuh yang pecahannya tuh apalagi sih yang harus ditulis gitu. Terus ide lainnya biasanya kami tuh yang reporter masih sering liputan online ya. Nah dari situ tuh kita dapat ide lagi, kayak kemarin aku habis liputan Campina, es krim Campina, dari situ aku bisa dapat ide lagi, ternyata bisa nulis ini loh, es krim yang terbaru dari Campina apa, terus waktu-waktu yang tepat untuk makan es krim itu apa. Jadi aku nggak kehabisan ide dari situ. Terus ide lainnya karena kami satu grup dengan IDN Times. IDN Times kan masih ada reporter yang keluar ya. Nah dari situ tuh aku bisa dapat info mereka tuh saat ini nulis apa aja sih gitu. Dan kita diperbolehkan untuk ngambil ide dari sister group ini gitu. Idenya dari situ sih. Atau enggak kalau misalkan benar-benar buntu, biasanya aku buka Twitter, lihat yang trending topiknya apa, dan dapat dari situ sih biasanya trending topik Twitter atau Google News. Jadi pagi-pagi kalian bisa buka googlenews.com. Google Trend tahu deh, Google Trend ya? Google News, enggak Google News beda. Beda. Nah, dari situ Google News itu nanti akan dikasih lihat sih hari itu yang banyak ditulis itu apa. Dan itu udah sesuai per kategori gitu, ada lifestyle, games, teknologi, science gitu. Jadi dari situ sih idenya biasanya. Boleh banget tuh emang buat referensi ya. Siapa tadi, Syaradita ya? Iya. Iya, referensi banyak, kita bisa pakai Twitter. Bahkan kalau misalnya ngelihat IG aja tuh kita bisa lihat di explore kan banyak yang lagi muncul tuh. Apa sih yang rame, yang di like-nya banyak gitu. Iya. Mungkin begitu Syaradita, sudah cukup terjawab ya. Walaupun pandemi, jadi informasi tuh nggak terbatas karena ya bermodal HP aja sama internet tuh kita udah bisa explore apa sih yang lagi dicari orang, info apa yang mau kita ketahui gitu. Oke, udah cukup Syaradita. Kita sekarang beralih ke pertanyaannya Melan ya. Melan Eka dari PB 3A. Nah, akhirnya semester 3 muncul nih. Nih, apakah di IDN Media sering ada liputan langsung atau IDN Media hanya bergerak di bidang penulisan saja? Itu liputan langsung ya Kak, kalau dari cerita Kakak tadi ya, oke? Iya, kalau nanti mungkin bisa dijelasin. Liputan langsung tuh mulai ada beberapa minggu terakhir aja sih, karena baru berani kan untuk liputan, untuk ngadain acara yang dalam skala besar, ngundang banyak orang gitu. Iya. Sebelumnya kita juga liputan kok, tapi liputannya online, virtual gitu. Jadi nggak cuma menyadur tulisan aja, tapi kita juga nulis langsung, liputan langsung. Gitu. Apalagi sejak virtual ini, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk interview orang luar gitu. Jadi waktu itu ada salah satu series baru rilis itu To All the Boys I Loved Before, itu film. Waktu itu kesempatan untuk interview langsung tuh sama si pemeran utamanya. Wow. Gitu. Jadi di situ tantangannya, meskipun kita virtual, cuman kan berhadapan langsung sama si orang luarnya itu kayak, aduh bahasa Inggris aku kayak gini gitu. Cuman untungnya mereka ngerti gitu sih. Kita tetap liputan. Nah, tantangan lainnya liputan online tuh kadang, apalagi di luar ya, kita harus ngikutin jam luar. Jadi aku pernah liputan jam 1 pagi, jam 2 pagi, karena ngikutin jam di sana kan. Gitu. Oke, itu. Jadi jawabannya nggak cuma bergerak di bidang penulisan aja ya, tapi juga ada liputan langsungnya. Iya. Terus nih masih pertanyaan ada lagi ya? Melan ada lagi nih di bawahnya. Bagaimana ketika IDN Media mengadakan evaluasi dalam meningkatkan pergerakan konsumen? Konsumsi media. Coba. Jadi kalau aku yakin semua media online tuh punya kayak apa sih namanya, Google.
kita tuh, aku lupa lagi namanya, ada editor dashboard gitu. Jadi kayak data studio Google. Di situ kita bisa lihat traffic kita selama 1 minggu. Kalau di Popbella biasanya evaluasinya mingguan setiap hari Senin. Kita lihat seminggu itu berapa orang yang baca, berapa orang yang datang, berapa orang yang berapa orang yang baru banget datang ke Popbella gitu. Nah itu kita lihat dari situ di Google dashboard-nya itu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata paling banyak tuh artikel yang jenis ini loh, yang banyak gambarnya loh, atau oh ternyata artikel tentang Lesti ini selalu ada yang baca meskipun artikelnya ringan banget dan kadang kurang, menurut aku kurang, nilai beritanya kayak kurang seperti rumah barunya Lesti. Orang-orang ternyata penasaran loh sama hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi untuk minggu selanjutnya kita bisa nambahin artikel yang serupa sehingga pembacanya lebih banyak lagi atau minimal sama dengan minggu kemarin. Begitu, teman-teman. Ada lagi? Bagaimana siapa tadi yang bertanya, Mang? Cara Melan ya, Melan sudah menjawab ya. Ya, Jadi kayak setiap media pasti punya waktu untuk evaluasi. Kalau di IDN sendiri dia per minggu setiap hari Senin gitu. Mungkin kebijakannya beda-beda, ada yang tergantung korlip ya kayak para koordinatornya ya maunya kita setiap hari ini maunya evaluasi begitu. Betul. Oke, begitu ya Melan ya. Kita lanjut ke Helen nih sekarang, Helen dari PB1B. Untuk mahasiswa semester 1, walau waktunya masih lama untuk magang, tetapi apa saja yang harus disiapkan dan dilatih untuk magang dan isi portofolio itu? Apa saja ya Kak, agar bisa diterima untuk magang? Terima kasih sebelumnya. Ini tadi udah sempat Kak Niken jelasin juga pas awal-awal, tapi mungkin bisa ringkas lebih jelas lagi Kak. Yang perlu poin-poinnya dilatih itu pertama kemampuan menulis, jadi harus jelas tulisannya meskipun pendek, harus jelas kayak maksud dari tujuan tulisan itu apa, terus pokoknya jelas deh informasi yang disampaikan. Nah, terus untuk isi portofolio itu ya tulisan yang pernah kamu buat. Biasanya dulu waktu aku masih di kampus itu, salah satu mata kuliah yang bikin aku banyak punya portofolio itu adalah kuliahnya Pak Arief Joko Wicaksono dan Pak Asmi. Nah, itu tuh dua dosen itu bikin aku punya banyak portofolio. Jadi kalau kalian disuruh nulis sama Pak Asmi sama Pak Arief, jangan ngeluh karena itu bisa jadi bekal kamu loh, meskipun kan betul. Kalau Pak Asmi kan suka bilang kan, itu dong kirim ke media gitu kan. Kata Pak Asmi pasti kayak gitu deh, nanti kalian akan nemuin tugas itu jangan sebel, jangan kayak aduh susah banget. Ya emang susah, tapi kalau misalkan udah berhasil diterima, bisa berhasil dimuat, itu bisa jadi salah satu kunci kamu buat ngelamar magang sih. Iya betul, itu mata kuliahnya Pak Asmi tuh penulisan berita online ya kayak yang kita harus ngirim ke media dan gimana caranya tuh harus dimuat beritanya. Nanti itu ada di semester 5 atau berapa? 5? 3 kali ya. Ya pokoknya semester 1 nantilah kalian bagusin tulisan aja dulu. Latihan tulis dulu. Ya latihan terus yang pasti. Nah oke, itu udah pertanyaan dari siapa tadi? Melan udah Helen ya, dari Helen ya. Kira-kira itu aja Helen yang perlu disiapin dari sekarang untuk nanti persiapan kamu magang. Nah oke, dari Helen kita beranjak ke Adinda Hanum nih. Adinda mau on mic ya. Oke, silakan Adinda. Ya, salam kenal. Aku Adinda Hanum dari PB3D. Aku izin bertanya ke Kaniken. Di IDN ini kan IDN Times ya. Aku lihatnya nih di Google kan ada yang tempat buat kita upload tulisan gitu kan ya Kak. Secara mungkin coba bikin account terus upload gitu kan ya Kak. Apakah itu berpengaruh saat kita apply internship atau enggak nih Kak? Misalnya kalau misalnya mau ngambilnya di IDN Times gitu. Itu berpengaruh banget. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu emang aktif di itu kan namanya IDN community ya. Emang sih untuk
lolos bisa dimuat di situ agak susah, kecuali kamu nulisnya fiksi. Kalau fiksi aku bisa jamin kayak lebih mudah tayangnya, gitu kan? Karena kan ya fiksi siapa yang mau nyalahin gitu kan? Itu kan sesuai dengan rasa yang kamu mau tulis. Tapi ketika kamu bisa lolos di situ, terus bisa nulis di situ secara aktif, itu nggak menutup kemungkinan untuk jadi kontributor pertama, kontributor untuk tulisan. Biasanya dari situ bisa jadi TIMI itu sebutan untuk karyawan IDN Media. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang punya tulisan yang nganggur daripada nggak kepake, upload aja di IDN Times Community karena lumayan itu bisa jadi portofolio juga. Karena untuk sister company-nya IDN Times kayak Popbella, Popmama, Duniaku, itu tuh bisa jadi biasanya nilai tambah juga sih kayak oh dia pernah nulis di community nih tulisnya ini udah lolos nih di community ya udah itu bisa oh ya udah panggil gitu. Oke. Oke, Kak. Terus ada satu lagi nih. Kalau misalnya Satu lagi, oke. cari informasi lengkap buat intern di IDN ini di mana ya? Soalnya tadi lihat di Instagramnya belum ada info lengkap. Kalau itu sejujurnya aku kurang tahu. Kalau untuk magang biasanya sih itu emang tentatif ya kayak hari ini diposting terus kayak seminggu lagi udah ditutup karena udah terisi. Itu emang cepet-cepetan. Nah, jadi bisa save nomor aku juga kalau misalkan mau tahu info magang di IDN Media. Biasanya aku suka share di grup. Biasanya ada yang gabung di grup Sosmaling nggak? Sosmaling HMG apa? Grup Sosmaling. Nah, bagaimana anak HMGP? Aku kan ada di grup itu ya. Nah, biasanya aku share di situ dan semoga aja kalau dari situ bisa tolong lagi ya. sebar ke teman-teman iya. Gitu. Coba Adinda dicari itu grupnya siapa yang temen yang join di situ. Sosmaling iya. Yeah. Oke. Nah, itu aktif banget tuh grup Sosmaling aku alumni dari yang di atas aku jauh sampai yang terbaru lulus itu sering banget share lowongan magang atau lowongan kerja jadi bisa sebar-sebar info bareng gitu. Oke, begitu Adinda. Coba dicari itu boleh tuh. Gimana udah menjawab? Cukup? Iya, udah menjawab. Thank you, Kanike. Oke, sama-sama Adinda. Oke, jadi Kaniken yang IDN Community tadi, semester 1 pun bisa Kak nulis di situ? Itu bisa siapa aja sih, karena itu emang terbuka untuk umum, boleh upload tulisan, cuman untuk tayangnya itu harus dikurasi lagi sama editornya. Oke, waktu wadah juga ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya tulisan daripada nganggur, bisa tuh di-share. Tinggal bikin akun aja kan itu, Kak? Betul, yang bikin akun. Dan bisa lumayan tuh loh kayak itu kan per views itu nanti akan dapat poin. Nah, poinnya itu bisa dirupiahkan gitu. Tuh, teman-teman, lumayan kan? Ayo, yang semester 1 dan 3 boleh dicoba ya. Oke, dari Adinda Hanum kita lanjut lagi ke pertanyaan. Oh ya, itu yang jangan lupa isi absen ya. Sudah di-share di link di kolom chat. Sekarang ke Noviana Zahra dari PB3C. Semisal kita selama kuliah tidak mengikuti suatu organisasi formal, wah ini kupu-kupu nih. Dan jarang memasukkan tulisan ke sebuah media, tetapi aktif dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan yang bersifat informal. Apakah itu bisa jadi poin plus untuk portofolio? Dan seperti angkatan aku sekarang ini kan online ya Kak, jadi belum ada pengalaman juga dalam sebuah liputan. Sebentar lagi kita akan segera magang. Kira-kira apakah Kaniken punya saran untuk hal seperti ini? Ya. Dan apakah IDN pernah ada mahasiswa yang buta mengenai liputan seperti ini? Aku pernah banget dapet anak magang yang kayak gitu, yang mohon maaf kayak lelet banget, tapi tulisannya bagus gitu. Jadi kita semua memaafkan dia gitu kayak pas liputan dia tuh tahu nggak sampai ditinggal Grab gara-gara dia tuh lama banget nyari abang Grabnya, tapi kita memaafkan dia karena tulisannya bagus gitu, kayak dia selalu punya sudut pandang yang bagus ketika nulis gitu. Oh, angle-nya ya, dia pintar mencari angle tulisan. Nah, jadi menurut aku nggak apa-apa banget kalau kalian
liputan gitu maksudnya? Enggak. Punya apa namanya tadi pernah ikut jadi panitia secara informal itu nggak apa-apa, tapi boleh disebutin aja kalian tuh megang apa divisinya, terus apa tanggung jawabnya gitu. Terus kalau kalian juga nggak pernah liputan, tapi kan pasti nulis juga kan? Iya pasti. Nah kalau nulis juga bisa bisa dikirim juga. Ini contoh tulisan saya pernah nulis kayak gini meskipun belum pernah dimuat dimanapun, tapi kan kita bisa lihat cara kamu nulis gitu. Dan sekali lagi itu tuh akan kalah ketika pas kamu datang ke kita, ternyata kamu tuh punya pengetahuan yang luas gitu. Ketika ditanya berita yang dibaca hari ini apa, atau kamu tahu info tentang lifestyle ini apa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian tuh emang kupu-kupu, terus di masa pandemi gini kurang pengalaman magang, kurang pengalaman liputan, nggak apa-apa karena kita semua paham gitu kondisinya kayak gini. Yang penting kalian jangan pas ditanya kayak nggak tahu, kayak nggak tahu gitu. Itu udah deh kayak jangan informasi ya, yang penting ya. Gitu kira-kira Noviana ya. Jadi ya di balik kekurangan pasti ada kelebihan lah. Dan nggak masalah walaupun buta masalah liputan, kalau misalnya kamu punya skill tulisan kamu bagus, mencari angle-nya juga unik gitu. Nah terus kira-kira itu aja Noviana, mungkin terjawab ya pertanyaannya ya. Baik, dari Noviana Zahra kita scroll lagi ke bawah, ada Sylvia Wulandari. Nah ini semester 3-nya baru pada muncul nih kan Inke nih. Iya. Oke. Izin bertanya Kak, jika kita kurang pengalaman dalam menulis, apakah Kakak ada saran untuk platform yang bisa digunakan sebagai wadah, IDN Community tadi tepat ya Kak ya? Yang bisa digunakan sebagai wadah dalam menulis, agar portofolionya bagus Kak. Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut aku tadi di Times kamu itu tuh bisa juga kamu jadiin portofolio, atau kalau misalkan emang susah gitu ya buat ngirim tulisan, bikin blog sendiri juga nggak apa-apa kok. Iya betul, bisa tuh. Dari situ kan kita bisa lihat, yang penting konsistensi, kayak misalkan nggak setiap hari tapi seminggu kamu ngisi blog itu 3 kali seminggu, itu nggak apa-apa. Tulisannya bisa bebas sih, kayak review film, review skincare, review makanan, itu bebas. Jadi tergantung kalian minat apa. Yang penting kita lihat, kamu ternyata nulisnya udah lumayan nih, tinggal dibantuin aja. Gitu. Iya, apalagi platform kayak Blogspot, WordPress itu sekarang gratis ya Kak, jadi kayak lebih. Oke. Kalau Kak Niken sendiri selain di IDN mungkin nulis di portal media lain atau jadi kontributor gitu? Aku sejujurnya jadi kayak ghostwriter gitu, soalnya nggak boleh gitu. kan kalau di media ketahuan. Ghostwriter ya? Jadi aku jadi ghostwriter, bantuin ada salah satu teman buat buku, aku bantuin. Terus aku juga buka jasa freelance. Jadi aku pegang beberapa klien buat nulis di website mereka gitu sih. Jadi tapi lebih tepatnya ke copywriting ya, bukan jurnalis. Iya. Jadi lebih ke tulisan-tulisan iklan gitu sih. Iya, oke, siap. Oke, dari Sylvia Wulandari sudah terjawab ya tadi, kan platform banyak ya Kak, nggak cuma mengandalkan media aja, kita juga bisa bikin blog kita sendiri yang free gitu, banyak lah bisa kita cari. Oke, Sylvia, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke Siva Aulia. Siva Aulia dari PB3C. Ini kan pertanyaannya ya. Kalau memasuki dunia kerja, apakah wajib memiliki portofolio? Jika tidak, bagaimana Kak? Tapi memiliki kemampuan di bidang lainnya. Satu lagi Kak, waktu itu Kakak pas magang campuran kelasan atau satu kelas aja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya, itu wajib banget sih punya portofolio, karena dari portofolio itu yang jadi nilai tambah kita. Jadi kalau sekarang kan alhamdulillah aku tuh
udah lumayan banyak pegang project di DN Media. Setiap aku pegang project pasti aku akan share di LinkedIn. Nah, dari LinkedIn itu portofolioku kan terposting dengan lumayan rapi ya. Di sana kan tinggal posting-posting biasa aja. Nah, dari situ menarik minat HRD gitu. Jadi lumayan banyak yang mau nge-hijack aku kayak, Mbak pindah ke sini yuk gitu. Nah, itu tuh lumayan Diajak banget pindah ya? guys, diajak pindah. Tapi karena satu dan lain hal aku masih bertahan di Stay. sini. Oke. Gitu. Nah, Iya, jadi dan portofolionya jangan lupa dirapiin, apalagi kalau kalian tuh bikin artikel yang interview langsung gitu loh teman-teman. Jadi itu kan benar-benar ide kalian sendiri, kalian nanya langsung ke narasumber, istilahnya itu eksklusif. iya, betul. Itu dulu aku dapat di pelajarannya Pak Arif kalau nggak salah, yang pokoknya bikin pertanyaan dulu, pertanyaannya harus kayak gimana, nanti itu benar-benar bisa beda banget meskipun narasumbernya sama. Hasil artikelnya tuh bisa jauh berbeda. Oke, yang satu bahas apa, yang satu bahas apa, beda hal gitu ya kayak. Iya, Itu kira-kira jadi gitu. dipamerin ke klien, ke calon HRD yang baru. Iya, betul. Satu lagi nih Kak, pertanyaan dari gimana ya? Iva. Jadi Kakak dulu waktu magang itu satu kelas gitu atau dicampur sama kelas lain lain gitu? Oh, aku bareng sama teman sekelasku aja sih. Kalau teman sekelas yang lain, aku nggak kenal. Lagi pula pas dulu aku magang, maksudnya bukan nggak kenal, maksudnya kita ngelamarnya sendiri-sendiri aja gitu. Terus pas di tempat magang ya, nggak ada dari TGP sama sekali selain aku. Jadi aku benar-benar sendirian, tapi kalau temanku yang lain ada. Jadi dari waktu itu paling banyak di Kompas Gramedia gitu. Nah, di situ tuh banyak banget kayak dari kelasku ada, dari kelas PB ada, terus dari PBF ada gitu. Terus jadi kalau tergantung tempat magang dan jangan ngikutin teman ya, misalkan maunya magangnya di sini sama dia, kan kalian belum tentu juga lolos di situ. Jadi kalau mau kasih infonya nggak apa-apa, bareng-bareng, di keep sendiri tuh jangan kayak gue mau ngelamar di sini nih, lo mau juga nggak? Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Tapi jangan dia nggak mau, gue juga nggak jadi deh, jangan. Iya, betul. Ada yang magang ikut-ikut teman ya Kak. Jangan banget itu. Oke, ya begitu ya kira-kira. Mungkin Siva sudah terjawab pertanyaannya. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita mau nge-apply beda kelas gitu, aku PBA, kamu PBE, kita apply di sini yuk. Kan untung-untungan juga, belum tentu keterima kan? Oke, kira-kira begitu ya Siva ya. Terima kasih pertanyaannya Siva. Nah, ini ada lagi nih, Putri Siva Amelia dari 1A. Dalam suatu berita, judul berita tentu adalah yang pertama kali dilihat untuk menarik pembaca. Namun saat ini banyak sekali headline yang clickbait. Yang kayak judulnya apa, isinya apa gitu loh Kak. Ya, sehingga malah menimbulkan salah paham dan menggiring opini negatif kepada orang yang ada di berita tersebut. Bagaimana tanggapan Kakak akan hal tersebut? Oke. Nah, kalau menurut aku ya, dulu aku juga sebel banget sama yang clickbait gitu, kayak ngerasa tertipu, apa sih orang judulnya ini tapi kok isinya kayak gini gitu. Cuman ketika kalian udah terjun langsung nih ke industrinya, ke medianya, kalian pasti paham kenapa mereka kayak gitu, karena kita ada selain tanggung jawab untuk nulis berita ya, kan biasanya per hari tuh aku yakin setiap reporter ada kuota nulis. Selain ada kuota nulis, mereka juga ada target traffic yang harus dicapai karena itu berhubungan sama klien dan iklan yang mereka akan dapatkan gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing medianya sih teman-teman. Kalau misalkan di Popbella khususnya kita nggak mau kayak gitu karena kredibilitas juga ya Kak, mau jadi betul, kredibilitasnya jadi tercoreng. Tapi kalau misalkan ada tetangga sebelah yang kayak gitu, kita ya udahlah gitu. Emang mereka carinya kayak gitu. Jadi menurut aku ya emang negatif, tapi kan kadang-kadang ada istilah bad news is a good news ya. Bad news untuk mereka, tapi itu bisa jadi good traffic buat kita. Cuman
sebenarnya dalam hati kecil aku yakin mereka nggak mau kayak gitu. Tapi ini tuntutan klien, tuntutan iklan, tuntutan dari medianya seperti itu. Ya mau bagaimana lagi gitu. Kalau misalkan nggak mau nulis kayak gitu, efeknya dia bisa mungkin kena SP dari atasannya, mungkin kena atau kena peringatan, bisa juga nggak diperpanjang kontraknya. Kita kan nggak tahu apa yang mereka lalui sampai mereka harus seperti itu kan. Iya, betul. Jadi begitu ya Syifa ya, tergantung kebijakan medianya. Iya. Tapi biasanya media-media kredibel nggak gitu ya, kayak nggak clickbait. Makanya salah banget kalau ada yang misalkan kayak kemarin tuh Detik ya kalau nggak salah. Pokoknya tapi nyalahinnya si reporternya. Ya memang reporter gitu. kan yang nulis. Cuman kan cara tapi kan yang mengizinkan artikel itu keluar kan editornya kan. Harusnya harusnya editornya kesaring di editor. Iya, bukan nyalahin penulisnya karena penulisnya hanya nulis apa yang dia yang diperintahkan ke dia gitu. Iya, betul. Begitu ya Syifa kira-kira. Mungkin tanggapan kan ya kembali lagi ke medianya ya kayak kita nggak tahu tuntutan apa yang ada di dalam media tersebut begitu. Baik, terima kasih ya Syifa, pertanyaannya Putri Syifa. Dari Putri Syifa kita ini Syara Dita nanya lagi nih. Oke, ini kayaknya kita udah mulai nggak bahas pekerjaan tapi bahas ke kasus-kasus ini ya Kak. Cynthia ini ada pertanyaan nih, Cynthia Putri dari 3D lewat ya. Itu dulu nggak sih? Oh ya, maaf lewat. Oke, Cynthia dari PB3D, apa tips dari Kaniken untuk meningkatkan value tulisan yang kita buat? Kalau menurut aku, angle tulisan sama ini sih yang bikin kita beda dan menarik, khususnya untuk IDN Media tuh kayak angle yang lain. Misalkan kemarin itu kan tentang hometown Caca kan lagi baru ramai, atau Squid Game. Squid Game itu kan lagi rame banget misalkan. Itu semua orang, semua media pasti akan menulis hometown Caca, Squid Game gitu. Jadi apa bedanya kita sama mereka kalau kita cuma nulis, oh si Squid Game dapat rating sekian, penontonnya sekian gitu. Itu kan sama aja, semua juga nulis kayak gitu kan. Yang bikin kita beda dari itu misalkan kayak waktu itu di Popbella ngebahas kayak lokasi-lokasi wisata di Korea Selatan yang mirip dengan hometown Caca. Itu masih dengan topik hometown Caca, tapi nggak cuma ngebahas tentang dramanya kan, gitu. Atau kayak film-film yang bertemakan survival game. Itu kan nggak cuma Squid Game, tapi ada juga yang dari Jepang itu, atau ada yang dari apa sih kayak Hunger Games, itu kan survival games juga. Jadi yang seperti itu sih kita lihat dari angle lain. Betul. Kalau nulis tentang itu tentu Popbella akan ketinggalan jauh dengan Kompas.com karena dia lebih dulu nulis, banyak banget pembacanya. Jadi kita ambil sisi yang nggak diambil sama Kompas gitu misalkan. Oke, siap. Itu ya yang meningkat value itu angle-nya. Mungkin kita bahas topik yang sama, cuma tergantung dari mana sudut pandang kita nulis artikel itu. Begitu kira-kira tadi siapa yang nanya? Cynthia ya? Cynthia ya. Iya, oke, udah terjawab ya Cynthia ya. Iya, siap. Oke, lanjut ke Syara Dita ini yang mau nanya lagi tadi. Semisal ada kasus tentang pelecehan seksual dan media memaparkan informasi identitas korban, namun identitas tersangka ditutupi. Mengapa di Indonesia masih terdapat banyak jurnalis yang terlalu menguak kehidupan korban? Apa yang mendasari hal tersebut dibandingkan dengan berita luar negeri yang hanya memuat identitas lengkap tersangka dan menghormati identitas korban? Bagaimana tanggapan Kakak? Nah, ini langsung ke kasus jurnalistiknya ya, Kak ya. Ya, sejujurnya kalau di Popbella dari dulu sudah mulai kebalik gitu ya. Kalau misalkan korban ditutupin muka dan namanya,
Sensor ya Kak, harus sensor itu ya. Kalau tersangka ya udah nggak apa-apa kita tulis aja namanya karena emang buat jadi efek jerak kan. Iya, Aku juga betul. kurang paham ya kenapa seperti itu. Mungkin karena balik lagi kalau di Indonesia itu korban masih kalau hal kayak gini masih kayak tabu dibahas gitu kan. Terus kita juga masih nyalainnya korbannya, bukan kita nyalain tersangkanya. Tapi aku lihat sih di media-media yang kredibel kayak ya, detik.com biasanya sering berita-berita yang kriminal sering munculnya situ ya. Itu kalau yang nama-nama korban udah mulai pakai inisial sih kan, maksudnya bahkan cuma disebut mungkin perempuan atau usianya gitu, nggak nyebutin inisial. Dan kalau apa ya, kalau pelakunya justru juga kalau udah ketahuan benar dia pelaku baru disebut namanya kayak gitu. Mungkin iya, beberapa media mungkin udah menerapkan ya. Beberapa media udah menerapkan, tapi kalau misalkan yang kayak gitu biasanya mereka balik lagi ngejar traffic aja sih, kayak di media ini udah ketahuan nih namanya sini gitu. Oh iya, kan? Ya betul. Jadi kalau menurut aku ya itu balik lagi ke kebijakan medianya, tapi kalau menurut aku sekarang udah mulai banyak yang melindungi korban daripada dulu yang malah diliatin namanya siapa, mukanya gimana. Iya, betul. Aku jadi kepikiran deh, ini bisa loh jadi judul TA nih. Bisa ya diangkat risetnya ya tentang kode etik ya, masuknya ya, kode etik jurnalistik. Nah, mungkin teman-teman ada yang kepikiran tuh mau ngambil TA tentang ini, Syaradita. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Syaradita. Mungkin sudah cukup. Ini ada tanggapan dari Pak Arief nih. Jadi Pak Arief masih tahu kalau walau pandemi, 5 kelas semester 1 kemarin sudah mulai praktik liputan langsung. Oh, saya lihat tuh Pak di Facebook foto-fotonya. Lagi liputan ya. Beberapa narasumber akan membuat videonya. Semoga karya-karya ini selain untuk kepentingan nilai di kelas juga menambah portofolio. Nah itu betul, kerjakan sebaik mungkin, karena nggak cuma nilai, itu bisa jadi nilai tambah kamu nanti pas ngelamar magang. Dan menjadi kenangan. Liputan tuh kenangannya banyak ya, yang pulang malam, yang capeknya tuh. Iya, begitu. Baik, terima kasih Pak Arief infonya. Enak ya semester 1, alhamdulillah masih dapat ngerasain liputan langsung. Lapangan. Oke, dari Siva. Baik, terima kasih. Ini ada lagi Kak dari PB1E. Akhirnya PB1E muncul juga. Dari Humaira ya. Izin bertanya Kak, tentang menulis, ide itu penting, tetapi apakah ada etika tersendiri menyangkut membuat sebuah tulisan? Nah itu kalau etika ya itu tadi balik lagi kayak ke medianya masing-masing, kan mereka akan punya rules, punya peraturan masing-masing kayak apa yang boleh dan nggak boleh ditulis. Kalau misalnya kalian punya tulisan tentang fenomena LGBT gitu, LGBT, itu emang menarik kan untuk diangkat. Tapi kalau media kalian ini belum boleh nih ditulis kayak gini, ya jangan gitu. Meskipun bagus, meskipun itu informatif gitu, boleh. Terus kalau kalian punya, apalagi yang kemarin tentang poligami, itu menurut kalian ide tuh bagus kan buat ditulis karena lagi hype gitu. Tapi kalau misalkan media kalian nggak mengizinkan itu karena ini kita nggak punya narasumber kuat dari segi agama nih, jadi jangan ditulis, itu sih etikanya. Harus berimbang dan yang bicara tuh harus paling nggak ahlinya. Iya, lebih ke situ sih kalau soal etikanya. Iya, betul begitu. Baik, apa tadi? Humaira ya, sudah terjawab ya Humaira ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih karena udah scroll sampai bawah, dari Nadia ya yang terakhir ya. Nadia Paramita dari PB1C. Izin bertanya Kak, apakah mahasiswa semester 1 bisa bergabung menjadi freelance? Wah, ini beda lagi nih bahasnya, bukan kontributor, bukan internship ya. Freelance di IDN Media. Dan apabila ingin menjadi freelance, apakah dilakukan interview dan pengiriman CV terlebih dahulu? Oke,
Oke, mungkin bisa dijawab kan Niken gimana? Ada freelance nggak di IDN? Di Popbella sih ada banget, ada banyak. Dia yang ngebantuin aku nulis SEO. Jadi kalau di di Popbella sendiri itu artikelnya bukan cuma news, bukan cuma artikel liputan dan rilis, tapi ada juga SEO. Itu yang kalau kalian cari jenis tanaman hias warna putih, jenis tanaman hias yang wangi. Nah itu kan masuknya ke SEO atau Iya, artikel-artikel yang long lasting itu biasanya ditulis sama freelance atau kontributor. Nah di Popbella ada banget. Kalau kalian tertarik buat jadi freelance, boleh kirim portofolionya ke aku. Nanti aku akan kasih ke editor-editor yang membutuhkan. Ini aku kirim ya di chat. Itu kontak aku, silahkan disimpan. Ini Instagram. Boleh di Instagramnya. kontaknya Kak Niken. Instagramnya ini ya. Itu boleh banget. Nah, iya. Kalau freelance cara joinnya gimana tuh Kak? Kalau mau jadi freelance di IDN? Tetap interview tapi nggak terlalu jadi ini ya, nggak. Biasanya kita kontakan lewat email aja, nggak interview kayak lowongan kerja gitu, enggak. Nah jadi biasanya kalau untuk jadi freelance di Popbella khususnya minimal 3 bulan. Oh, minimal 3 bulan freelance. Jadi kalian kalau misalkan lolos, nanti kalian akan dikasih surat kontrak minimal 3 bulan, seminggu kalian harus nulis itu minimal 10 artikel. Seminggu 10 artikel itu seminggu. Itu submitnya bisa kapan aja sih, kayak bebas sehari ya. sehari satu boleh, atau mau di drop di hari, misalkan aku cuma bisa nulis weekend nih Kak, jadi weekend aku nulis 10, ya udah. Waktunya adanya kayak gitu. Tapi semester 1 beneran boleh Kak? Boleh. Tapi kendalanya kan nulis. Oke, kendalanya kan semester 1 itu portofolio mungkin masih ya belum banyak ya. Itu gimana tuh Kak? Nah itu bisa coba kasih tulisan dulu sih, itu tadi. Contohnya ya, nggak apa-apa ya, contohnya dulu ya. Nanti dikasih masa percobaan 3 bulan. Dan ada masa percobaannya juga. Fee-nya itu dibayar per artikel kok guys. Jadi kalau kalian rajin ya dapetnya banyak, kalau kalian aduh males nih nulis minggu ini, ya udah nggak dapet apa-apa juga. Oke, siap. Itu begitu ya. Siapa tadi namanya? Nadia. Udah cukup jelas ya Nadia ya. Dan di kolom chat juga ada kontak Kak Niken yang bisa teman-teman save barangkali nanti butuh begitu. Atau Instagramnya bisa juga di follow biar semakin membangun relasi. Nah ini Kak ada dosen kita dulu nih Pak Nestor Tambun ingin sharing. Baik Bapak bisa on kamera mungkin. Halo, selamat pagi. Kedengaran nggak? Iya, jelas Pak, jelas. Halo Niken, apa kabar Niken? Halo Pak, baik. Saya ini karena sedia saya banyak anak semester 1 ya, menarik juga, penting sekali itu berbagi pengalaman nih sih. Pertama terima kasih ya. Terus saya kaitkan dengan yang tadi aja. Tetap memang ada 2 unsur ya, pengetahuan yang secara ini, tapi yang tak kalah penting tadi yang dibilang Niken itu, soft skill itu kadang-kadang menentukan ya, daya juang gitu ya, kita takut, berani mengatasi, terus berani belajar gitu. Saya awali dari soal kemampuan tadi. Aisyah Banuati tadi yang disebut Niken itu, saya ngajar semester kemarin, tugas UTS-nya, UAS-nya itu artikel kan, penulisan opini. Tentang artis Korea, kehidupan artis Korea, itulah yang dikirim ke Niken. Memang begitu, Pak gitu. Jadi memang ketahuan orang punya kemampuan ketahuan gitu ya, punya pengetahuan gitu, itu satu. Lalu kemudian tadi saya kaitkan dengan pengalaman Niken di magang di Gadis. Saya kan di sana 32 tahun yang lalu ya. Wow, ya. Ceritanya persis sama. Saya masuk sudah jadi senior, redaktur fiksi dan karangan khas gitu ya. Suatu saat kami harus menerima sekitar 2 lagi atau 1 lagi wartawan ya di majalah Gadis. Waktu itu pemretnya di UDO sudah almarhum. Lalu seleksi itu tadi, seleksi itu pengetahuan kan, kurikulum vitae segala macam. Lalu ada 2 yang bagus yang terakhir. 1, Emi Sidabutar, dia pengarang terkenal dari sejak SMA sudah menulis, sering juara cerpen.
sering datang ke Gadis, ke Pemina di Kuningan itu, kita udah kenal gitu loh. Dia mahasiswa di UI, dapat beasiswa. Satu lagi dari Bandung, itu Peti, dia belum lulus sebenarnya. Dia datang dengan seperti Niken tadi, gemeter, takut, ngeliatin semua orang, banyak orang Bandung datang ke Kuningan gitu ya, di daerah elit, Pemina, terkenal Gadis gitu. Yang dia wawancara gemetar, saya berdua dengan pemretnya wawancara. Kita bahas sebenarnya pengen tahu antara dua ini, si pengarang yang udah terkenal, yang pintar ini, atau si orang Bandung ini. Kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya mencari kenapa dia berani, kenapa dia melamar di Gadis. Sebenarnya dia belum lulus, belum wisuda belum skripsinya belum selesai gitu loh. Sebenarnya dia belum memenuhi syarat. Kita suruh aja cerita. Dasar saya ke Pemret mendampingi beliau wawancara adalah pengetahuan tentang musik, tentang film, tentang hal-hal dunia remaja bagus sekali. Lupa ya, karena dia penyiar di radio yang terkenal di Bandung. Saya bilang ke Mbak Dewi bahwa kita membutuhkan ini. Kita sekarang di antara jajaran wartawan kita ini yang sangat update tentang musik, film. Salah satu bagian yang penting di kehidupan remaja, kita membutuhkan dia. Kalau kita EMI, kita memang tidak masalah lagi dalam hal penulisan dan segala macam. Akhirnya diputuskan dia, Peti yang diterima. Itulah yang kemudian jadi Pemret Gadis dan sekarang jadi Pemret Pemina. Peti Jadi Pemret Pemina. Kalau terkenal itu ya, terkenal lah dia. Nah, itu jadi buat teman-teman supaya bisa melihat bahwa kita itu harus punya sesuatu yang kita bawa ya. Kita harus punya warna. Tadi tidak selalu kepintaran, mungkin tadi itu determinasi itu. Dia gemetar, takut, tapi dia nggak mundur. Dia berani. Itu yang tidak diajarkan di sekolah itu. Tapi kalau kayak Pak Harip mungkin yang sering bawa praktek itu diajarkan. Udah kamu tanya sana, itu orangnya. Tanyakan itu. Ya gitu ya. Itu sebagian dari soft skill itu sebenarnya. Jadi ada dua ya. Tapi ini teman-teman yang semester 1 harus tetap ingat itu bahwa kita jadi mahasiswa jurnalistik penerbitan, tapi kita tidak suka membaca. Itu udah aneh. Aneh. Udah aneh ya Pak. Aneh. Kita mahasiswa jurnalistik, tapi tidak belajar menulis baik. Kalimatnya indah, bagus, gitu ya. Itu udah aneh. Itu yang harus pertama dikejar. Kita mahasiswa jurnalistik, tapi tidak mengikuti berita yang update. Kita bukan hanya berita yang viral loh. Viral itu kadang-kadang dunia massa ya, tapi kita bisa mencari kalau masih jurnalis, misalnya di Google News. Google News itu induknya, terus media-media sesuai media masing-masing mengambil dari situ, gitu. Iya, Niken ya di lifestyle gitu. Jangan lupa itu tadi bahwa setiap media punya gaya berbeda, kebutuhan berbeda, itu yang disebut selingkung. Di satu media juga pembimbing kita kadang-kadang senior kita berbeda, tapi yang penting itu tadi kita membawa modal itu tadi, misalnya punya kemampuan menulis, punya keberanian untuk melawan gemeteran. Saya juga begitu kok, saya dulu mengambil honor aja takut gemetar ke kantor Pemina itu. Saya semester 1 sudah tulisannya diterima loh. Dulu kita enak banget, banyak media semua tulisan dibayar. Kita bisa bayar uang kuliah dari menulis gitu. Mengambil honor aja saya takut, gimana caranya? Mintanya kemana? Padahal di situ ada resepsionis, ada apa gitu, kayak gitu loh. Tapi kita harus jalani. Jadi saya kira itu aja intinya. Teman-teman harus punya modal, punya mencari informasi, jadi punya pengetahuan, wawasan yang baik. Lalu nanti terbentuk, kalau bisa sih seperti mungkin bilang itu, kita punya warna tersendiri, passion. Kita nggak suka politik nggak apa-apa, tapi mungkin suka musik ya bina di situ musik gitu. Nah nulis musik. Nah nanti ketika magang atau bekerja juga datang aja ke tempat yang memang membutuhkan musik kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu yang yang kita suka, kita pelajari, kita latihan, ya itu aja kok sebenarnya kok. Tidak ada kok orang yang kalau politeknik memang relatif adalah suasananya itu sudah dibangun, tapi kita siap belajar, kita mau belajar itu aja kok intinya ya. Jadi saya kira itu aja sekedar sharing berkaitan saya kaitkan dengan
yang cerita Niken tadi. Terima kasih ya untuk waktunya. Baik, terima kasih juga Pak Nestor. Ya. Ya, teman-teman mahasiswa boleh dicatat juga saran-saran dari Pak Nestor ya tadi untuk modal kita nanti yang mau magang, yang bahkan mau internship menjadi wartawan atau reporter, begitu. Terima kasih ya Pak Nestor atas tambahannya. Sama-sama. Ya, jadi mungkin karena sudah di akhir sesi, saran dari Pak Nestor akan masuk ke closing statement ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya terima kasih juga Kak Niken yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa adik-adik bercerita tentang dunia wartawan ya Kak, dunia jurnalis di IDN seperti apa. Semoga juga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua ya. Jadi sesuai dengan tema kuliah umum kali ini nih, mengenal jurnalis lebih dekat. Jadi nggak cuma tahu definisinya aja, tapi tahu kerjanya kayak apa sih, nanti magang kayak gimana, kira-kira begitu gambarannya ya teman-teman. Ya, kalau mau gitu. tanya-tanya juga ke aku, boleh kok hubungin aku di kontak yang tadi. Kalau nggak sibuk pasti aku balas. Kalau mau tanya soal tulisan, boleh sharing tentang tulisan kayak gini bagus nggak sih Kak? Atau tulisan kayak gini udah sesuai belum sih Kak dengan media online saat ini? Boleh banget. Ya, kabarin aku aja. Nah, terus semoga ini salah satu buat relasi juga ya kan ini sebagai alumni untuk membantu adik-adiknya yang masih kuliah di TGP gitu. Ya udah, Kak Adita mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau ucapan. Terima kasih Kak Niken sudah hadir dan terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dari awal acara sampai ke akhir sesi ini. Saya Adita Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya diskusinya dari Kak Niken dan Kak Adita. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa, kita ada sesi foto bersama kembali ya, karena ini pesertanya banyak sekali. Mohon diaktifkan kameranya. Baik. Saya hitung ya, di sini ada 9 seat ya, jadi kita akan foto, maaf ada 8 seat, jadi kita akan foto ya. Mohon diaktifkan kameranya, saya mulai ya. Seat 1, saya hitung, 1, 2, 3. Oke, seat 2, 1, 2, 3. Seat 3, 1, 2, 3. Seat 4, 1, 2, 3. Seat 5, 1, 2, 3. Seat 6, 1, 2, 3. Seat 7, 1, 2, 3. Dan seat terakhir, seat 8, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Niken Ari Prayetno dan juga Kak Adita. Dan untuk peserta Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang belum mengisi presensi, mohon mengisi, sudah ada di kolom chat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kuliah umum webinar dengan tema mengenal jurnalistik lebih dekat, program studi penerbitan jurnalistik, jurusan teknik grafika dan penerbitan. Selanjutnya atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kuliah umum webinar ini sekaligus berpartisipasi secara aktif. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Niken, Pak Nestor, Pak Swai, Selamat Niken. Arif, Joko, Pak Asmi, Pak Ade, sama-sama, Wiwi, Adita, Mas Dodo, Pak Uzi, Pak Jenal, semuanya terima kasih, rekan-rekan mahasiswa. Pak Cecep, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Misalnya saya simpan juga ini. Ya. Terima kasih, Mbak Lastri. Terima kasih Pak Sulis ya. Pak Sulis nih menyempatkan diri ya, Masya Allah. Terima kasih ya Pak Sulis. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya kalau udah masuk boleh Mbak, nanti aku ke kampus deh kalau udah offline. Kabar-kabarin ya Mbak Lastri ya. Oh baik Mbak Nika, nanti kita chat-chatan ya. Kalau udah offline gitu. Insya Allah, iya. Ya, terima kasih ya semuanya Pak Nestor, Pak Arif, Pak Cecep, Pak Zainal, Bu Ade, Bu Wiwi. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Wiwi, ini ketua jurusan kita. Iya. Terus ya nih Ken ya, jadi dosen nih Ken. Oh iya, ditunggu kan ya. Dosen jurnalisnya jarang loh. Ya. Ayo. Saya dan Pak Arif sebentar lagi pas UW. Pak Ade udah nggak ada ya. Ya, saya ikut bahagia tuh kalau Niken jadi dosen ya. Belum ada nih. Ya, Dari saya harus alumni TGP. Menarik kok jadi dosen itu. Iya, boleh. Berarti Pak Zainal bisa ditindaklanjuti itu Niken jadi dosen. Ya saya kuliah dulu Pak, belum S2. Sebentar kok kuliah Ken. Saya lagi menikmati Pak jadi wartawan ke sana sini. UT aja. UT aja. Kan pengalamannya. Oh iya. Yang penting pengalamannya gitu, praktisinya yang penting. Jarang loh. Iya, jadi dosen tamu dulu nggak apa-apa kok Ken. Boleh. Gitu. Iya Pak, soalnya kangen juga ke kampus ya, udah lama banget nggak pernah ke kampus. Iya. Oke. Makasih banyak ya Ken ya. Ditunggu. Sukses ya Ken ya. Iya, terima kasih Pak. Sukses Semuanya. Ken. Mantap ini mahasiswa PB ya, luar biasa. Iya. Ya udah kalau gitu aku Banyak izin. kok banyak Bu Lastri, ada yang di Cosmo dulu siapa namanya itu? Banyak ya Pak ya, bagus ya. Banyak yang udah kayak Jepang gitu udah. Insya Allah ya, luar biasa nih. Terima kasih nih untuk staf pengajar prodi penerbitan luar biasa. Mbak Lastri, kalau butuh yang desain grafis, ada satu anak TGP yang di grupnya IDN juga namanya Martias Ramadhani, dia khusus untuk e-sport. Mungkin kalau mau ngebahas soal e-sport kayak Mobile Legends, Free Fire, bisa hubungin si Martias Ramadhani itu. Dia saya kontak ke Mbak Niken gitu ya. Dia desain grafis untuk e-sport, grup e-sport. Kalau sekarang tuh kan lagi naik daun juga e-sport, bisa juga tuh Mbak. Iya. Sukses ya. Aku izin live ya Mbak. Oh iya, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Iya. Sukses selalu. Salam untuk keluarga. Ya, terima kasih izin live semuanya. Bapak Ibu, saya izin live ya. Terima kasih semuanya rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum.